lagi selamat Natal dan selamat datang Bapak Victor Mukti Sekretariat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Gubernur yang hadir. Pak, selamat pagi, selamat tahun baru juga, sukses selalu dan tentunya menjadi bagian dari acara kita hari ini. Betul-betul tadi sudah disebutkan tentang perdamaian. Baik, kita berbicara perdamaian tentunya juga akan ada pesan-pesan perdamaian bagi momen Natal atau di perayaan untuk tahun baru di tahun 2023 ini. Ya, pada saat ini, pagi hari ini kami Korem 161 bisa menyiapkan Natal, panitia telah bekerja dengan cepat dan mencoba untuk memaknai Natal kali ini dengan mengundang Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan tema Natal bahwa kita akan mengarahkan ke jalan yang benar, termasuk untuk Korem, Bapak Gubernur dan para hadirin sekalian dalam pengabdian Korem selama 1 tahun berjalan hingga saat ini telah kami evaluasi bersama dalam interaksi kami dengan seluruh unsur masyarakat. Banyak hal yang kami perbuat, namun itu masih sangat jauh dari yang ideal, sehingga pada kesempatan ini kami sampaikan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan 1 tahun yang lalu sampai hari ini Babinsa sampai kepada yang tertinggi ada yang kurang berkenan di hati masyarakat. Kami sampaikan maaf dan yakinlah kami akan tetap menjadi bagian dari golongan masyarakat yang dipimpin oleh Bapak Gubernur beserta seluruh Forkopimda. Kami akan buktikan bahwa Korem 161 bisa diandalkan untuk tahun 2023 dalam beberapa waktu kami mengikuti perjalanan Bapak Gubernur. Ada banyak hal yang dapat kami ambil bahwa Bapak Gubernur termasuk sosok yang ekstraordinari dalam berpikir, bertindak, dan memutuskan banyak hal. Secara kepemimpinan tentara itu banyak hal yang bisa kita pelajari, keputusan dalam situasi-situasi kritis, dan banyak yang dapat dimanai oleh semua anggota Korem. Untuk itu setelah ini kita pasti sangat mengharapkan bimbingan dan arahan dari Bapak, karena perlu Bapak ketahui dalam kunjungan Bapak ke daerah-daerah paling hanya Babinsa dan Dandimnya saja yang mendengarkan suara Bapak. Tapi kalau staf Makorem ada yang namanya peralatan, backup, seni, POM, dan kesehatan, itu semua belum dengar suara merdunya Bapak. Yang biasanya intinya kalian harus tahu, kita harus pintar supaya kita dekat dengan kerajaan surga. Itu yang saya tangkap. Korem yakinkan semuanya udah mulai tampil nyanyi, udah pintar-pintar, berani di depan Pak Gubernur. Berarti setelah ini kita akan bikin yang lebih bagus lagi di tahun depan. Bapak Gubernur dan para hadirin sekalian, saya staf Korem, kepala staf Korem menyampaikan bahwa untuk tahun depan, di tahun ulangi tahun 2023 ini kita akan melaksanakan beberapa hal yang sejalan dengan keinginan
program-program pemerintah. Pada intinya adalah kita akan melakukan pembangunan NTT dengan jalan lain. Mungkin jalan-jalan sekarang ini sudah kuno. Kita akan melakukan dengan jalan lain. Jadi baru 1 atau 2 yang kita sudah persiapkan, bahwa kita akan kita akan mengirim minimal 5 ton kelor ke Cina mulai minggu depan. Sekarang lapor dari Pak Gubernur, kontraknya sudah ditandatangani nanti dalam minggu ini. Itu artinya program yang dicanangkan oleh Bapak sudah maju meningkat ke bisnis to bisnis, tidak hanya government to bisnis. Dan inilah jalan lain salah satu yang akan kita kerjakan. Kemudian kita akan siapkan untuk melaksanakan normalisasi sungai-sungai. Tadi saya bicara dengan Ibu Eni, Korem akan siap untuk melakukan itu dengan program Bambu Lestari. Kita akan siapkan dan kita akan rapat sore ini bersama unsur terkait Bapak Gubernur. Kami tidak bicara banyak, kita mulai dari yang kami ucapkan ini sambil menatap apa yang akan bisa kita lakukan untuk masyarakat, bangsa dan negara melalui Nusa Tenggara Timur. Akhir kata saya mohon maaf Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, apabila dalam pelaksanaan Natal kita pada hari ini ada kekurangan, kami atas nama keluarga besar Korem 161 Wirasakti mohon maaf, dan pesan kami, pakailah kami untuk melakukan yang bisa kami kerjakan untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, agar kita bisa menyelesaikan semua permasalahan di Nusa Tenggara Timur dengan cara Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat Natal. Selamat Natal juga kepada seluruh terima kasih. Terima kasih. Kalau tadi Bapak sudah perkenalkan tetangga-tetangga orang Sungai, berarti Bapak ini juga putra asli NTT atau asli Timor Tengah Selatan. Kita kasih tepuk tangan dong. Ini pokoknya sudah ditampilkan di screen. Oke. Bapak Simon Petrus Kamas ini asli putra Soe, kelahiran Soe tanggal 14 April 1975. Dan merupakan lulusan Akademi Militer 1996. Dan sekarang menjabat sebagai Kasat 161 Wirasakti. Dan juga Bapak adalah alumni SMA Taruna Nusantara, Pak ya? Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tadi saya duduk di dulu bilang salam-salam Nasional bisa. Tapi ngomongnya tetap menerima keragaman. Kalau omong menerima keragaman itu masa hal kecil pun diterima. Salam-salam nasional itu menjadi bagian tak terpisahkan dari diri anak bangsa Indonesia. Karena kalau menerima keragaman, menerima kebenekaan itu bukan tujuan untuk persatuan saja, tapi menerima keragaman adalah ingin melakukan kemajuan dalam peradaban. Orang hidup dalam monogami, orang hidup dalam kehidupan yang sama, tidak akan pernah bisa maju hebat. Ada yang karena cinta antara sama yang berbeda, maka itu pasti akan bersatu. Ya, bersama-sama kawin antara sesama laki tidak ada kemajuan. Dan laki-laki kawin tidak ada anak. Perempuan kawin walaupun cinta dasarnya, tapi tidak ada kemajuan peradaban. Itu akan mati dan menghilangkan peradaban. Tapi kalau perkawinan antara perbedaan itu selalu menghasilkan peradaban yang maju. Jadi orang yang menolak keragaman, orang yang tidak pernah menerima kemajuan di dalam peradaban. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan keluarga besar Korem 161 Wirasakti Kupang yang melakukan kegiatan Natal pada awal tahun 2023 ini. Para tokoh pimpinan agama, semua kita yang berbahagia pada siang hari ini.
Kehadiran saya di sini antara lain sebagai personifikasi daripada masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan terima kasih kepada Korem 161 Megasakti dalam pekerjaan kolaborasi dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur merencanakan pembangunan di daerah ini di bawah APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau kerja pakai APBD saya tidak akan maju. Makanya cari jalan lain tadi. Saya suka itu. Kasih banyak cari jalan lain. Cari jalan lain itulah menyebabkan Gubernur di sini menyampaikan terima kasih kepada Korem yang telah memberikan jalan lain itu sehingga orang bisa mengikutinya dalam menggapai. Makanya saya selalu bilang kalau bapak orang ucapin Natal ke handphone saya bilang Bapak selamat damai Natal menyertai bapak dan keluarga saya minta urut kurang. Damai sejahtera Natal. Terdamai saja tidak bisa, tidak ada orang damai yang tidak sejahtera. Banjir di bawah rumahnya mau damai bagaimana? Makan tidak ada damai bagaimana? Tapi ada orang sejahtera tanpa damai, ada uang hasil korupsi. Hasil tidak kejahatan, pencuri orang kembaran, dan sejahtera banyak barang di rumah tapi tidak damai. Jadi dua kata sifat itu tidak boleh dipisahkan. Itu satu kesatuan dalam konsep pembangunan Allah bagi manusia. Karena itu sejak Yesus lahir itu konsep pembangunan baru, meletakkan damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak sok damai sejahtera, maka capek damai sejahtera itu harus ada juru selamat. Salah satunya juru selamat ada Pak Heru. Juru selamat dengan Pak Budi segala macam. Untuk juru selamat bikin jalan pasar supaya ada jalan lain untuk jual kerok. Itu juru selamat. Jangan kita datang terlalu lahir bagi juru selamat. Ya, juru selamat lahir, kita tidak lahir-lahir. Kita pun mencari juru selamat dalam hidup ini. Jadi sebenarnya pada musim Natal itu bukan khotbah sebenarnya. Mengevaluasi berapa banyak juru selamat kita lahirkan dan berapa diselamatkan gara-gara juru-juru selamat itu. Itu sebuah evaluasi hidup. Tadi kalau kita khotbah terus kan bingung kita. Khotbah bolak-balik dia lagi. Tapi kalau kita mengevaluasi cara kerja, bagaimana melahirkan juru selamat. Yang paling susah ini melahirkan juru selamat. Karena itu tidak gampang. Juru selamat air lahirlah datang. Petrus 16. Hai Simon, anak Petrus, apakah jawabmu? Air sudah saya kasih naik, Tuhan. Saya sebagai juru selamat ini, air saya bawa kasih naik. Musim kemarau mereka tetap tanam karena ada air. Banjir, apa kami banjir? Tidak ada damai sejahtera banjir, gara-gara banjir tidak. Ini gara-gara hujan di Bapak, hujan berlebih. Bukan gara hujan, gara buta hulu. Kalau hujan banyak ini kita punya, tidak bangun jembatan. Bangunnya itu bendung dan bendungan, maka air itu terpakai dengan baik. Manajemen air hujan, manage dengan baik sehingga musim kemarau kita punya air cukup untuk tanam lanjut. Musim hujan air telah kita pakai, maka debit air yang mengalir ke laut dan sekitarnya itu akan kecil dan tidak akan menyebabkan bahaya. Tapi jika kita bangun jembatan. Saya setiap kali bangun lewat jembatan di Pulau Timur ini kebodohan. Jembatan yang benar kecuali temeh itu masuk akal. Karena curam. Nah, curam itu ya, tidak bikin orang mobil naik turun dan bawa jurang naik lagi. Nah, jembatan. Tapi selebihnya itu semua landai. Tapi bangun jembatan karena sungai air lewat. Akhir pikiran, mesti cari jalan lain. Itu jalan yang biasa yang tidak boleh kita ikuti. Maka saya bilang, ini harus berubah, jalan lain. Mulai hari ini setiap jabatan menyatakan kita harus cari jalan lain, tidak boleh bangun jembatan. Membangun jembatan di utara Pulau Timur itu semuanya landai, sampai mulai dari Paritis sampai Oepoli, semuanya landai. Asal saja tidak ada air yang mengalir, semua boleh lewat dengan baik. Cukup bikin causeway sudah orang bisa lewat dengan baik. Nah itu saya bilang Nusa Tenggara Timur kita perlu banyak lahirkan juru selamat.
Untuk melahirkan hidup selamat maka pendidikan penting. Belajar itu penting. Tidak bisa tiba-tiba seseorang bisa buka pasar untuk elok. Tiba-tiba orang bisa bicara tentang jamu menghasilkan 7 ton per hektar. Makanya NTT ini kalau kita ajar sebagai gubernur berat itu tadi Flores itu emang belajar cepat sebentar dari mana. Sumba sambil kita betang mata berotot sedikit dan keras sedikit dari mana. Di timah kita keras sampai tenggorokan patah dia. Iya boleh, pelan papa siapa dia papa siapa. Habis 2 bulan dia tidur setan saya bisa. Jadi kalau timah berat itu, dia paling cepat dia. Iya kok. Oh siap. Siap tidak jalan itu maksudnya. Jadi saya bilang saya suku ini paling berat. Natal pun berat. Saya bilang memang berat. Kenapa? Karena cara berpikir mindset. Karena itu pemerintah, mumpung ada ibu ini juga calon gubernur akan datang ini konsep pembangunan. Di seluruh Pulau Timur dilarang kecuali curang luar biasa baru ada jembatan. Kalau tidak, normalisasi sungai sampai kapanpun, kalau air tetap datang, tidak termanage airnya, normalisasi itu sifatnya sebentar. Tidak akan bisa lagi. Ya banyak sekali. Contoh paling gampang saya bilang, Nusa Tenggara Timur. Tanam kelor itu 4 bulan panen. Satu-satunya tanaman yang dijual daun yang mahal. Ada daun lain jual, daun pepaya jual, tapi tidak saya buat mahal sedang kelor. 1 kilogram basah 5.000 rupiah. Tidak ada yang sama dengan itu. Petik daun yang jual. Tanam hari ini 4 bulan mulai panen. 60 tahun dia berhenti. Kita dalam ruang ini sudah mati semua tetap aja itu pohon masih. 60 tahun. Dia masih tetap hidup. 1 pohon kelor bila dikembangkan dengan baik, 1 pohon kelor dalam 1 bulan dia menghasilkan 3 kilogram daun untuk bisa dijual. Kalau 1.000 pohon kelor maka itu ada 3.000 kilogram daun yang diproduksi. Kali yang 5.000 rupiah maka 15 juta rupiah per bulan. Kalau 15 juta per bulan, angka kemiskinan provinsi Nusa Tenggara Timur 6.000 rupiah, 600.000 rupiah, 600.000 rupiah. Berarti yang bersangkutan kalau ada 6 orang di dalam rumah dapat 15.000, maka 2 juta lebih. Semua total dalam rumah itu anak pun mereka termasuk sudah bebas dari kemiskinan karena bagi rata-rata 5 juta rupiah itu. Jadi untuk menghentikan kemiskinan, menyelesaikan kemiskinan itu punya 1.000 kelor di setiap rumah sudah pasti aman. Nah, apalagi orang punya jualan, tambah lagi yang bilang Polda juga jual, semua jualan berangkat, semua ekspor kemana-mana dari dunia, karena ini tidak semua dunia ada di bawah. Satu-satunya negara di dunia yang eksploitasi luar biasa pohon ini adalah Filipina. Mereka begitu maju luar biasa. Yang lain tidak. Di Eropa, kenapa barang ini mahal? Kan di Eropa tidak bisa tumbuh kayak ini tanaman, bukan untuk musim. Tanaman ini cocok untuk daerah-daerah tropis seperti ini, tanaman tropis. Karena itu kita bersyukur karena Tuhan Allah memberikan kita kekayaan yang luar biasa. Tapi mana ada kita ngomong saya mati orang dulu itu makan zaman susah makan itu barang. Kenapa sekarang saya suka hemat begini makan barang itu lagi? Itu berarti dia belum mencari jalan lain, jalan yang begitu terus. Karena itu saya sangat gembira Korem berpartisipasi kolaborasi dengan pemerintah provinsi, dengan masyarakat. Tadi ngomong bambu itu sangat luar biasa. Dunia akan menuju ke bambu. Nanti orang bangun gedung semua bambu, tidak pakai kayu lagi. Seluruhnya pakai bambu, rel kereta pakai bambu, air sendiri pakai bambu, semua pakai bambu. Segala apapun semuanya akan pakai bambu. 1 kelompok bambu, kalau dia sudah survive, tanam dimanapun dia akan tumbuh dan dia akan menyimpan 5.000 liter air dalam sebuah kelompok bambu. Jadi kalau mama daerah-daerah yang kering di Samurai Jua, di Sumba, di mana-mana yang ada bambu, kita pastikan begitu bambu yang survive, ada 5.000 liter air di dalam itu. Maka kita boleh tanam apa di sekitar bambu itu pasti tumbuh. Itu pesan ekologinya sangat luar biasa dengan pendekatan bambu itu. Itu karena itu saya
mendorong serius. Dan kita Nusa Tenggara Timur hebat, salah satu model pembangunan dengan memperayakan mama-mama bambu itu. Daripada mereka gosip-gosip tidak keluar, nah, mereka mulai kerja bambu itu dan mereka berhasil. Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi bahkan mengalahkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyediaan benih bambu di Indonesia. Hari ini kita punya bambu 2.500.000, bahkan mendekati 5 juta sekarang kita menuju pada penyiapan benih bambu. Itu gerakan itu kalau bisa semua berpartisipasi aktif, maka setiap tahun kita akan menghasilkan 2-3 juta benih bambu. Karena dengan 2.500.000 kita tidak buat lagi. Dengan sendirian muncul benih bambu baru. Dan itu sebuah gerakan yang hebat. Jadi dari mana miskin Nusa Tenggara Timur? Dari 2 itu saja sudah luar biasa. Maka saya bilang kepada saya punya kadis, saya punya staf khusus semua. Saya bilang nanti kan saya berhenti 5 September 2023 menjadi gubernur dilarang berbisnis. Tapi kan saya berhenti kan saya enak, saya boleh berbisnis. Saya konsolidasi 2024, maka 2025 penghasilan Victor sudah hanya datang dari sumber daya Nusa Tenggara Timur. Paling sedikit-sedikitnya saya dapat 1 triliun per tahun. Makanya saya berdoa kepada Yesus. Dan tepuk tangan tidak dapat saya. Dapat saya kalau tepuk tangan nanti tidak dapat. Jadi saya terima kasih kepada Tuhan Yesus itu adalah memperkenalkan kepada saya harta kekayaan provinsi Nusa Tenggara Timur yang semua orang tidak tahu. Bayangkan saja dari kelor itu. Kelor itu 1 kilogram kelor powder bubuk itu lebih mahal daripada tepung terigu yang kita impor gandum dari Amerika. 1 kilogram powder tepung kelor itu berapa Pak? Bayangkan 100.000 sudah tinggi-tinggi lagi 100.000. Adakah tepung terigu 100.000? Nah, jadi memang kita harus bangga. Jadi kalau lihat orang Amerika tahu punya tepung karena kamu tepung. Jadi sebenarnya kalau kita pergi mana-mana bawa tepung kelor di kantong, tiap kali orang beli kamu boleh bilang, nah tidak ada, jadi udah tahu ini kapan. Nah tidak ada bisa menang itu. Dari tepung saja kita menang. Cuma kan kita tidak pernah berbangga dengan kita punya sumber daya. Itu baru 2 tadi saya omong. Seaweed, rumput laut. Rumput laut itu tanam 45 hari panen. Itu dan salah satu rumput laut terbaik di dunia adalah yang milik NTT. Karena ekosistem lautnya masih baik. Dan karena itu kita punya rumput laut terbaik. Seluruh rumput laut Indonesia boleh ekspor kalau campur dengan rumput laut NTT. Kalau tidak campur dengan rumput laut NTT tidak bisa ekspor. Karena kualitasnya rendah. Bayangkan orang NTT itu kaya. Kaya luar biasa. Maka saya bilang orang miskin itu, kalau orang sebut kami orang miskin, itu hasil penjumlahan saja sebenarnya. Hasil penjumlahan bodoh tambah malas sama dengan miskin. Jadi kalau bapak ibu punya saudara bilang kami miskin, kita jawabannya itu hasil penjumlahan saja. Yang sudah berhasil hasil penjumlahan. Karena itu saya ingin untuk mendorong ini terus. Kita memiliki banyak kekayaan yang luar biasa. Sebagai gubernur, saya kenapa senang untuk mendorong. Kalau umpama TNI itu kerja, Polri kerja, itu biasanya berhasil, karena komando. Tapi kalau PNS ini kerja, lo mereka sendiri kalau usaha disoncat sendiri 20 tahun dulu. Dia baru keluar kita 10 sebagai partai sendiri. Nah, kalau di tentara bagi itu tidak syukur, guru bego ngurulan seluruh bego. Jadi ini karena itu saya bilang harapan saya itu TNI Polri lah. Kalau sudah mulai kerjasama program-program yang kita kerjakan ini, kita menunjukkan jalan damai sejahtera itu. Kita menjadi juru selamat dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur. Nah itu nanti ke depan saya mau bikin dia punya judul kepada mereka orang-orang juru selamat Nusa Tenggara Timur. Jadi kita mulai kenal dengan itu konsep pembangunan ilahi, melahirkan juru selamat baru di Nusa Tenggara Timur. Jadi setiap kali ketemu Bapak juru selamat, kualitas peradabannya lebih tinggi.
Jadi boleh kasih, tapi kalau dipanggil masyarakat Bapak Jurusan, itu dan dipanggil begitu dan tersinggung itu. Saya tidak ya, kurang berapa ulang tahun ini. Kelasnya baru sampai bangun. Jadi itu kualitas pengabdian dan pelayanan masyarakat kita. Itu saya sampai hari ini sampai datang dan mendorong agar Natal itu bukan kita hanya merayakan dalam semangat mau bahasa-bahasa yang abstrak, damai sejahtera, mencari jalan benar. Jalan benar itu mana jalan benar? Nah, harus dikonkretkan kebenaran. Jalan benar, benar yang mana? Kita setuju orang bisa jalan benar, tidak tahu jalan mana. Jalannya konkret, jangan abstrak terus. Kekurangan kita adalah selalu bicara abstrak tanpa ditunjuk konkretnya yang mana. Karena sirkulasi peradaban manusia itu konkret itu abstrak itu konkret. Kalau dia tetap konkret itu konkret tidak maju. Itu jalan tidak ada jalan lain, jalan itu terus. Yang itu terus tidak maju. Sama juga kalau kawin anak om, tante, kawin bolak-balik anak om, anak tante, anak om, anak tante. Timur semua, timur, balik lagi timur lagi, Kamlasi, kawin, dua tori, kawin. Tidak pernah cari jalan lain. Jalan itu terus tidak ada lagi. Nah itu saya mendorong terus untuk kita hidup dalam keragaman dan bangun perspektif kita yang banyak sehingga kita bisa membangun Nusa Tenggara Timur ini. Sekali lagi selamat datang. Semoga damai sejahtera Natal membuat kita menjadi juru selamat untuk mengembangkan potensi daerah Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang maju ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini data hadirnya 5 orang saja. Nah, ini banyak terima salah saya pamaran gimana mau berjalan. Orang manusia yang pamaran terima salah itu orang yang tidak laku sebenarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.